Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul Pengaruh Sikap Hedonisme pada Kehidupan Sosial Masyarakat. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hedonisme. Hedonisme secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang berarti hedon, yang berupa kesenangan. Hedonisme ini yaitu berupa gaya hidup yang hanya mementingkan kesenangan mereka tanpa memperdulikan lingkungan ataupun orang sekitar mereka. Baiklah, selanjutnya menurut survei mengenai gaya hidup hedonisme pada remaja, mal merupakan tempat nongkrong yang paling populer bagi remaja untuk menghabiskan waktu luang mereka, yaitu sebesar 30,8%. Selanjutnya, jajanan menempati urutan tertinggi di antara prioritas pengeluaran mereka, yaitu sebesar 49,4%, dan selanjutnya diikuti dengan pembelian perlengkapan sekolah sebesar 19,5%, dan selanjutnya itu hangout ataupun healing sebesar 9,8%, dan membeli pakaian sebesar 9,4%. Baiklah, selanjutnya mayoritas remaja cenderung mengikuti atau meniru budaya barat. Perilaku ini disebabkan atau dikarenakan oleh remaja yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga membuatnya rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya, kebanyakan para pelajar ataupun remaja ini sekarang lebih mengutamakan gaya hidup mereka ataupun kehidupan mereka di zaman sekarang dibandingkan dengan akademis ataupun belajarnya. Hal ini dapat diilustrasikan ataupun dicontohkan dengan pelajar yang menyukai barang-barang bermerek ataupun branded yang secara berlebihan. Mereka ataupun siswa ini akan melakukan apa saja agar mereka mendapatkan ataupun menikmati kesenangan itu. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nadila Nur Sapita, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu ada remaja cenderung menjalani kehidupan yang hedonis karena gaya hidup sementara, itu fenomen 2003. Gaya hidup hedonis ini berpotensi mendorong remaja melakukan kebiasaan buruk seperti membolos, merokok, melanggar hukum, merusak properti atau vandalisme, minum alkohol, dan pelanggaran seperti penggunaan narkoba, seks bebas, dan dapat mengikis perkembangan moral. Purwanti 2015. Berdasarkan penelitian dari Naomi dan Mayang Sari 2008, gaya hidup hedonis ini secara tidak langsung juga berkontribusi pada terbentuknya tindakan kriminal seperti pencurian dan korupsi. Nah, jadi ada salah satu contoh kasus hedonisme yang ada di lingkup sekolah. Kami mengambil kasus yang ada di SMA Negeri 6 Malang. Ada salah satu seorang siswa yang berinisial RA. Dia telah diwawancara oleh seseorang dan dia mengungkapkan bahwa dia itu memiliki gaya hidup yang hedonis. Jadi seorang konselor yang ada di sekolah tersebut juga mengungkapkan bahwa RA ini mempunyai gaya hidup yang hedonis, tidak seperti gaya hidup dan kebiasaan teman-teman di sekolahnya. Konselor juga mengungkapkan bahwa mereka pernah mendapati dan memergoki RA ini sedang memamerkan barang mahalnya kepada teman-temannya yang kurang mampu di sekolah. Tindakan yang dilakukan oleh RA ini mempunyai tujuan atau alasan, itu agar RA ini terlihat seperti orang kaya di lingkungan teman dan di sekolahnya. Nah, dari kasus yang setelah saya uraikan tadi, selain dari peran pendidikan, peran orang tua juga sangat diperlukan dengan cara pendidikan karakter dalam menanggulangi hedonisme, yaitu melalui proses pendidikan di dalam lembaga pendidikan sekolah, guru dan orang tua. Anissa Septiana 2018. Nah, selanjutnya itu kita sebagai guru atau kita nanti akan menjadi calon guru itu kita harus bisa mengenali, atau sangat penting kita mengenali karakter dari siswa kita, karena karakter dari siswa ini kan pasti berbeda-beda setiap orangnya.
Nah, jadi untuk mengenali karakter siswa yang berbeda-beda ini, kita guru atau kita jajaran guru ini harus mempunyai komunikasi yang penting, yaitu dari contoh seperti guru dengan siswanya ini, dari guru dari orang tuanya, bahkan dari orang tua ke anaknya, itu harus mempunyai komunikasi yang penting. Jadi intinya itu harus diterapkan pendidikan karakter ini dengan komunikasi yang penting. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadila atas penyampaian materinya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Yesi Amalia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan juga menjelaskan dari saudari saya Nadila, yaitu tentang pendidikan karakter. Solusi dari Mas sendiri tadi adalah pendidikan karakter. Sebagai guru, pentingnya memahami pendidikan karakter itu sendiri agar tepat sasaran. Selain memahami pendidikan karakter, kita juga harus memahami karakter setiap siswa. Dan selain 2 poin tadi, juga kita harus memahami hedonisme itu sendiri agar bisa penerapan pendidikan karakter itu kepada siswa bisa dilaksanakan dengan baik. Penerapan pendidikan karakter itu bisa diterapkan dari hal yang dasar seperti penerapan peraturan seperti cara berpakaian, siswa yang baik seperti apa, dan juga penerapan pendidikan karakter itu juga diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kenapa? Dalam pendidikan kewarganegaraan itu diajarkan Pancasila, yang salah satu contohnya pada sila kelima yang mengajarkan siswa untuk adil pada dirinya dan juga adil pada semua orang. Penerapan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga kita sebagai guru juga bisa memberikan seperti edukasi film-film tentang hedonisme, dan juga kita juga memberikan stimulus bagaimana cara pengolahan keuangan yang baik. Dalam kita mengajarkan cara pendidikan karakter, kita juga membutuhkan media seperti buklet. Buklet ini apa? Buklet ini dirancang untuk menerangkan dampak hedonisme itu sendiri bagi masa depan si anak atau siswa itu sendiri, sehingga buklet ini bisa digunakan sebagai panduan bagi guru untuk siswa tadi. Pendidikan karakter tidak hanya untuk mencegah hedonisme itu sendiri, tapi juga menjadikan siswa atau siswi itu bukan hanya untuk mempunyai kecerdasan secara intelektual, tapi juga kecerdasan secara emosional dan dan juga berbudi luhur. Itu berdasarkan pada pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Tujuan Pendidikan Nasional, yang mana di situ diterangkan bahwa setiap kurikulum, setiap jenjang pendidikan harus ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan agama. Inilah paparan materi dari saya kembali ke moderator. Baiklah, itu dia tadi penyampaian materi terakhir oleh Yesi Amalia. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhir pula lah presentasi ataupun video dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.